Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membahas lagi ya teman-teman, bagaimana cara sales mencari orderan ya. Kalau kemarin saya sudah share mengenai cara menjadi sales calling, saya akan share di sini juga enak sama nggak enaknya menjadi sales calling ya. Jadi efektif mana ya kalau kita itu nyari orderan itu langsung datang ke toko atau kita WhatsApp aja si pemilik tokonya. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Nah, yang namanya sesuatu hal itu pasti ada dua sisi ya, sisi negatif sama sisi positif. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ini maaf kalau videonya di sini lagi siang hari, panas banget ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya kita datang ke toko, cara nyari orderan kita itu datang ke toko-toko ya teman-teman, itu kita itu akan sangat-sangat capek ya enggak, apalagi kalau misalnya istilahnya itu gini, kalau kamu itu baru ingin memulai menjadi seorang sales freelance, itu memang harus seperti itu. Kita datangi dulu satu persatu para pemilik toko, pemilik warung, pemilik grosir, kita datangi satu persatu. Nah, setelah itu kalian sudah mempunyai database, sudah punya nomor WhatsApp. Nah, ini keputusannya, kamu apakah selamanya ingin berkeliling setiap harinya, apakah kamu nggak ingin istilahnya itu memiliki peningkatan ya. Jadi yang namanya kerja itu jangan hanya kerja keras, tapi kita juga harus melakukan yang namanya kerja cerdas. Nah, oke, kita bahas. Kalau pemilik toko misalnya stok barangnya itu masih ada, terus kita datang, mungkin nggak toko itu membeli sama kita? Mungkin. Kenapa? Misalnya gini, ada toko kunjungannya itu 1 minggu sekali, saya datang, ternyata barangnya masih ada. Biasanya itu mas, stoknya itu masih cukup mas, besok lagi aja ya mas di kunjungan berikutnya. Kita bisa nge-push karena kita berhadapan langsung. Aduh bu, udah capek-capek sampai kesini bu, dilarisi lah berapa piece atau berapa slot atau berapa pack bu. Ya buat absen bu, ini stoknya sedikit lagi juga habis bu. Besok kalau misalnya takutnya saya 1 minggu lagi yang datang, ini ibu udah kehabisan stok. Kita bisa nge-push seperti itu. Ya, tapi memang yang namanya pemilik toko tidak semuanya saat kita push itu mau membeli sama kita. Enggak mas, kalau misalnya ini barang habis nanti tinggal tahu WA, atau enggak saya juga bisa datang ke grosirnya kok. Seperti itu. Nah, kita udah jauh-jauh ngabisin bensin, ngabisin tenaga, waktu sama pikiran, kita nggak dapat orderan. Tapi kita bisa nge-push seperti itu. Biasanya kalau warung yang jalannya jauh di-push itu mau teman-teman ya. Tapi itu pasti capek banget teman-teman. Belum lagi antriannya, terus belum, kan gini, kalau misalnya kita datang ke toko, kita sebagai sales itu nggak langsung dilayani teman-teman. Sales itu nomor 2, yang diutamakan adalah pembeli. Kalau ada pembeli yang baru beli di toko, ada sales dicuekin. Sales mah nomor 2, yang penting pembeli dulu. Nah, kalau pembeli nggak ada, nah sales itu bukan cuma kita, kadang ada beberapa sales dari brand lain ya nggak. Jadi kita harus antri, budayakan antri. Dan itu membuang-buang waktu menurut saya. Makanya saya lebih suka menjadi sales calling. Kenapa? Alasan pertama, karena saya sudah mendapatkan ya hampir semua kontak WhatsApp di kota saya. Jadi istilahnya saya itu nggak perlu muter lagi. Saya sudah melewati fase itu teman-teman ya. Jadi terkadang gini, kalau ada yang request bang, kok jarang bikin konten di lapangan, nggak kayak dulu lagi. Ya karena saya sendiri jarang di lapangan. Karena saya udah punya tim, saya udah punya beberapa reseller, saya menggunakan sistem sales calling. Seperti itu teman-teman. Dan satu lagi, saya nggak ada tim YouTube. Jadi segala recording, segala editing itu saya lakukan sendiri. Dan gini, kalau misalnya saya datang ke toko, terus bikin nge-vlog, itu takutnya toko malah ilfil sama saya. Nah kalau saya punya kameramen, nah otomatis kan lebih apa ya, bisa dikatakan lebih nyaman ya, pemilik toko sendiri juga lebih nyaman. Nah tapi karena channel ini masih kecil, penontonnya juga belum banyak, jadi saya belum berspekulasi atau belum terlalu serius untuk di dunia YouTube ini teman-teman. Nah kalau misalnya kalian ingin saya membuat video-video yang lebih mengenai dunia lapangan, praktek langsung lapangan, lihat saya saat melakukan sell in, bantu channel YouTube ini supaya terus berkembang. Caranya gampang kok teman-teman, kalian tinggal bantu subscribe channel ini dan kalian share ke teman-teman sales kalian ya, ataupun ke platform sosial media kalian. Saya doakan yang share video-video saya ya rezekinya dilancarkan ya, sehat dan sukses selalu. Oke, kita bahas ke pembahasan awal. Nah,
sales calling. Gini, kalau kita WhatsApp, itu pun juga ada resikonya. Yang pertama, yang WhatsApp pemilik toko itu bukan cuma kita. Kita itu siapa? Ya nggak? Kecuali produk kita di toko itu memang ramai, kita WA pasti dibales. Nah, begini teman-teman. Saat kita itu melakukan sales calling, kita harus memperhatikan kalimat atau kata-kata yang kita gunakan. Assalamualaikum Bu, atau selamat siang Bu. Hari ini saya muter di area jenengan, saya muter di daerahnya Ibu. Ibu mau nitip apa aja Bu? Nanti biar sekalian saya bawakan. Oke Mas, saya rokoknya 1 slop, kopinya 1 karton. Enak teman-teman. Kita datang di sana antrinya kayak apapun. Misalnya kita datang ada 5 sales yang antri ya teman-teman. Kita tinggal Bu, ini pesanannya jenengan Bu. Udah, kita nggak perlu antri. Dan kita datang, walaupun lokasinya jauh, pasti dibeli karena dia udah booking sama kita, dia sudah pesan sama kita. Sebelumnya kita sudah buat WhatsApp orangnya terlebih dahulu. Itu enaknya sales calling. Tetapi kita nggak bisa ngebus. Bisa aja terkadang toko bohong sama kita. Misalnya dari Senin, saya WA, dari Senin pemilik toko ini sudah belanja ke grosir, udah banyak sales yang ngantri, uangnya udah nggak ada uang cash. Ya udah, akhirnya Mas maaf Mas, uangnya udah habis, di kunjungan besok lagi aja ya Mas. Nah itu resikonya jadi sales calling gitu. Kadang kita nggak bisa mastiin ini beneran apa gimana. Kadang toko itu lebih mengutamakan orang yang datang ke tokonya, seperti itu. Nah tapi tergantung juga, kalau pendekatan kita sama pemilik toko udah deket banget, pasti dia tetap mau membeli produk dari kita, meskipun produknya itu masih ada stoknya ya. Jadi pastikan selalu untuk membina hubungan, bangun kedekatan, bangun chemistry ya, buat pemilik toko itu nyaman sama kita. Nanti kalau misalnya orang udah deket, meskipun ada orang yang menawarkan produknya lebih murah, produk yang sama nih sama kita, dia lebih murah, mungkin pemilik toko akan membeli, tapi dia tetap membeli juga sama kita karena udah dekat. Seperti itu. Jadi persaingan seorang sales itu tidak melulu tentang harga. Kita kalah di segi harga, kita bersaing dari segi lain, dari segi face, dari segi penampilan ya maaf, dari segi penampilan kita, dari segi pelayanan kita, berikan nilai lebih ya, pelayanan yang lebih. Di WhatsApp, Mas barangnya habis, langsung datang, itu kan salah satu pelayanan lebih ya. Sebagai seorang freelance, kalau sales motoris resmi yang kerja di distributor itu nggak mau, kunjungan ya sesuai sama CRC, sama jadwalnya, nggak bisa hari Senin ke kecamatan A, barangnya habis, Mas anterin rokok 1 slop, nggak bakal mau. Nah itu kesempatan kita untuk bersaing dari segi pelayanan. Bu, nek misalnya barang jenengan ini habis, WhatsApp saya langsung datang. Itu dulu yang saya lakukan saat awal-awal teman-teman. Tapi juga jangan terlalu memanjakan toko ya. Misalnya gini, dari Senin nih toko ngambil barang sama kita, hari Rabunya habis, Mas dianterin rokoknya Mas, udah habis misalnya, kita anterin lagi, terus Jumat WA lagi. Nah kita rugi teman-teman. Nah caranya gimana? Kita push, hari Senin rokok habis, hari Rabu kita disuruh datang, kita datang, tapi kita push Bu, ini kan biasanya ibunya ambilnya 1 bal, nah 1 bal aja ini 2 hari udah habis, gimana kalau ngambilnya sekalian Bu? Mohon maaf supaya saya juga nggak bolak-balik, supaya ibunya juga stoknya nggak kehabisan, soalnya produk ini lagi laku. Jadi kalau misalnya nyetok banyak pun saya yakin pasti laku juga. Seperti itu kan, pemilik toko pasti akan mengutamakan stok produk yang laku. Soalnya gini Bu, barang ini, rokok ini atau kopi ini juga lagi langka Bu stoknya. Jadi saran saya mending di stok sekalian yang baik. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan kalian putuskan sendiri mau jadi sales yang mencari orderan dengan cara datang ke toko-toko, ataupun seorang sales yang mencari orderan menggunakan calling atau WhatsApp. Ya, semua hal ada positif dan ada negatifnya. Tapi begini, kalau saya sendiri gimana? Saya ada beberapa yang saya kunjungi. Kalau itu adalah grosir besar, saya langsung datang. Tapi kalau misalnya itu warung-warung yang jauh, yang ordernya itu sedikit, saya biasanya menggunakan sistem sales calling. Seperti itu. Makasih yang udah nonton video saya sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, di-subscribe, nyalain lonceng supaya setiap saya upload video nggak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Sales Magic. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.